di sini saya akan mewawancarai salah satu wirausahawan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah motivasi kewirausahaan. Oke Kak, boleh perkenalkan diri dan jelasin usaha apa yang sedang Kakak jalankan? Baik, sebelumnya perkenalin, nama saya Muhammad Fardan Al-Fafa. Saya terakhir kuliah itu 2 tahun, 3 tahun kemarin. Juga ya? Kuliah, tapi kuliahnya bukan jurusan teknik, bukan jurusan yang gini-gini, bukan untuk manajemen bisnis dan sebagainya. Tapi dulu kuliah ngambil teknik sipil, satu di Tenas. Terus beres kuliah langsung merintis usaha yang berdasarkan sama hobi sih sebenarnya. Oh, hobi ya? Jadi karena emang dulu tuh pengennya masuk kuliah tuh kayak yang masak dan sebagainya, tapi sama orang tua, terutama sama ibu nggak dibolehin. Jadi ya udahlah masuk teknik, terus ya ujung-ujungnya balik lagi sih ke passion sama ke hobi sih sebenarnya. Terus usahanya di bidang food and beverages, itu bagian coffee shop sih sebenarnya. Dulu coffee shopnya udah berjalan kurang lebih 3 tahun. Kita bulan 2017, 18 lah. Udah lama ya? Ya lumayan. Karena itu dia sih, karena kan dulu belum semarak kayak sekarang sih. Iya. Karena emang dulu buka karena memang beli alat dan lain sebagainya, nyicil dan lain sebagainya, terus sampai jual motor juga buat modal dan lain sebagainya sih. Tapi ya alhamdulillah sih dengan 3 tahun ke belakang kita udah bukan udah bener-bener, tapi lebih ke apa ya bahasanya, kayak bisa survive sejauh ini. Karena emang kebetulan alhamdulillah juga di lingkungannya banyak yang support, terutama teman-teman di sini. Karena emang kalau mau berusaha ya orang yang paling diandalkan pertama adalah teman. Relasi ya? Relasi. Oke, menurut Kakak pribadi nih ya, apa kunci untuk menjadi seorang wirausahawan? Pertama niat sih sebenarnya, karena Niat ya, pasti. karena niat dulu sih kalau emang, dan kalau dulu sih saya pribadi bikinnya ya emang niat. Terus orang tua pun sampai menanyakan, itu cuma satu pertanyaan sih, kamu mau ngorbanin apa? Karena kan yang namanya usaha, kita nggak kayak orang yang kerja kantoran ya. Kalau orang kantoran kan jelas ya Senin sampai Jumat dia kerja, masuk dan pulang kantornya jelas, pendapatan per bulannya jelas. Yang namanya usaha swasta nggak, bahasa kasarnya kurang lebih kayak kalau lu tutup hari ini ya lu nggak ada pendapatan. Intinya sih kesana. Yang pertama melihat dulu, kedua kita mau sampai sejauh mana niatan ini, saya tekad kita itu sejauh mana. Karena awalnya tuh biasanya yang mau berusaha tuh kayak semangat, tapi ketika di tengah jalan sih biasanya kayak Banyak ini ya? aduh, banyak yang itunya lah. Itu jauh. Pertama sih niat, kedua konsep kita mau kemana, begitu produk kita mau jualan apa, Tujuannya? udah gitu ke target pasar. Kalau saya dulu konsep itu kayak segitiga gitu. Kalau yang paling atas itu kayak konsep, yang sebelah sininya target pasar, sebelah sininya produk. Mungkin segitiga. Oh iya. Karena tiga-tiganya itu saling berkaitan. Itu aja dulu, udah beres lihat itu, sisanya tinggal eksekusi. Terus selama Kakak menjalani usaha ini, apakah pernah ada rasa ingin menyerah gitu Kak? Ceritain juga. Sebenarnya kalau nyerah enggak sih, cuma lebih ke bosan, jenuh. Karena yang kunci kesekian dari wira swasta adalah kita harus selalu inovasi sih sebenarnya. Kalau kita ya gitu-gitu aja, orang lain pun bisa sama. Kasarnya kayak kalau sekarang siapa sih yang nggak bisa bikin es kopi susu? Bener kan? Iya di rumah juga bisa. Nah, di rumah juga bisa, cuman apa sih yang memang menjadikan itu jadi
ikoniknya suatu produk. Nah, ya itu sih menyerah nggak, cuman kayak inovasi aja sih sebenarnya. Karena itu yang bener-bener kalau saya sih orangnya bisa dibilang kurang puas gitu ya. Jadi pengen ngulik dan lain sebagainya. Jadi ya terus aja dieksplor. Oke, selanjutnya Kak, menurut Kakak nih, apakah semua orang bisa menjadi seorang wirausahawan? Sebenarnya bisa aja sih, karena dulu kalau nggak salah Sandiaga Uno pernah bilang kalau satu negara itu pengen maju, jadi kata orang ini negara maju ya, bukan jadi negara berkembang. Salah satu kuncinya adalah banyaknya para pengusaha atau para wira swasta. Itu kurang lebih 3% dari total keseluruhan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan wira swasta kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Iya benar. Misalkan bisa aja, asalkan ada kata yang pertama tadi yang kuncinya ya, niat sama tekad yang berlatih. Kayak gitu sih sebenarnya. Terus bisa aja sih. Balik lagi sih ke orang, karena bukan masalah bisa apa enggak, tapi masalahnya adalah mau apa enggak. Mau enggak? Oh iya benar. Karena biasanya orang yang mau ini pasti bisa, tapi orang yang bisa belum tentu mau. Intinya sih ke sana. Gitu. Oke, selanjutnya apa motivasi yang membuat Kakak tetap semangat menjalankan usaha ini? Motivasinya apa nih Kak? Motivasinya Sampai sejauh ini gitu. pertama, saya memiliki wadah untuk mengeksplor apa yang saya ingin cari tahu gitu. Karena passion saya adalah memang senang sama kopi. Karena 2012 itu udah, maksudnya nyari coffee shop gak kayak sekarang kali. 2012 wah, kopi itu emang agak sedikit ribet lah. Maksudnya nyari yang emang bener-bener cocok sama lidah. Dari situ emang udah senang belajar, udah senang ngulik. Terus motivasinya ya pengen gitu, maksudnya karena dari usaha ini saya belajar banyak sih, terutama menolong orang dan melakukan sesuatu hal besar itu nggak harus yang kelihatan, nggak harus yang besar banget, cukup melakukan hal sederhana dengan tulus pun itu udah cukup. Kemauan yang tinggi gitu. Bukan, jadi lebih kayak orang-orang, saya lebih berpikirnya kayak gini, ketika kita ingin nolong orang tuh kayak kita harus kasih materi, harus kayak sana kan, karena kan zaman sekarang orang menilai sesuatu kurang lebih dari materi. Tapi dengan kita buka usaha, misalkan ada orang yang memang ingin bekerja tanpa punya basic, ketika kita punya pengalaman, ketika punya sesuatu wadah, kita bisa memberikan itu ke mereka. Karena jujur di sini memang ada beberapa orang yang memang ya agak sedikit lebih ke apa ya, tidak tahu apa-apa. Dan saya pun belajar tuh nggak harus sekolah sih sebenarnya, karena di Google udah banyak juga, asalkan kita mau mencari tahu apa yang ingin kita cari tahu itu pasti dapat. Akhirnya dapat ilmunya, kasihin lagi ke orang lain, itu udah sesuatu hal yang ya itu kan jadi sesuatu hal ya, karena kan ya ilmu yang bermanfaat itu jadi penolong. Jadi nggak, sebenarnya yang namanya ilmu nggak harus kayak ilmu agama aja sih. Apapun yang kita dapat dan apapun yang kita pelajari, ya udah kasih aja, karena yang namanya hidup harus banyak menerima dan harus banyak ngasih. Jadi terima kasih gitu aja. Udah sih, selebihnya bagaimana kita nyikapin buat kedepannya sih, tidak ada masalah ya pas pada solusinya. Intinya sih jangan pernah takut nyerah sih, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang emang ingin banget buka usaha, buka aja dulu. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita, ya kalau kasarnya kayak kita punya ide, wah gitu, tapi nggak pernah dijalanin buat apa? Sayang ya. Mending ya buka aja dulu, eksekusi aja dulu. Sebenarnya nanti kita akan belajar sesuatu. Karena selama kita belajar sesuatu, waktu itu tidak akan pernah terlupakan. Intinya itu aja sih. Yang terakhir ya Kak, mungkin ada pesan-pesan buat pengusaha muda di kalangan pelajar di luar sana. Pesan-pesannya apa ya? Kalau saya sih jangan pernah terpaku dengan satu hal sebenarnya. Karena kalau saya sih pribadi, yang namanya udah masuk ke dunia kerja, ke dunia bisnis, itu nggak pernah mandang berasal dari mana aja. Berasal dari mana, kalian kuliahnya apa, itu nggak akan ditanya sih sebenarnya. Selama kalian itu bukan good looking sih sebenarnya, tapi lebih good manners and good attitude, itu
itu lebih dari cukup sih. Karena kebanyakan dari ya generasi milenial sekarang itu lebih agak kurang sedikit menghargai itu. Contoh simpelnya adalah ketika kita berbicara dengan lawan jenis ataupun berbicara dengan orang lain, kita kadang-kadang dapat buat kita sih mungkin itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu sesuatu hal yang sebenarnya lebih ke sana. Selagi memang pesannya itu, cobalah menghargai hal-hal yang kecil dulu. Terus lakukan hal-hal sepele, hal kecil dengan juga harus yang besar. Karena selagi kita mengerjakan itu tulus, insya Allah sih impact-nya juga akan kerasa banget. Gak harus yang harus sepele aja dari yang kecil. Karena dari situ ya kasarnya kalau misalkan kita dari yang kecil aja bisa, apalagi yang gede bertahap gitu ya. Bertahap sama kayak halnya bersyukurnya dari hal kecil aja dulu. Karena ketika udah berusaha dari yang kecil buat yang besar itu pasti benar-benar bersyukur banget sih. Intinya sih itu. Mungkin sekian perbincangan kita kali ini ya Kak ya. Makasih banget. Ya makasih banget sudah datang. Makasih. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat juga ya dan juga bisa memotivasi buat anak-anak muda di luar sana gitu Kak ya. Terima kasih. Yuk sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.